Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jadi tidak bisa perkawinan itu didiamkan. Udah jalan saja, enggak. Harus ada yang dibicarakan, harus ada batasannya. Ingat pada saat Tuhan pun di kisah Kejadian mengatakan semua buah pohon taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat kau makan kau akan mati. Ini batasan. Batasan. Dan apa yang terjadi di dalam batasan itu rupanya toh ada godaan. Jadi ini manusia. Ada batasan saja bisa jatuh dalam godaan. Apalagi dibebaskan bisa kebablasan. Jadi sekali lagi ada batasan saja manusia bisa jatuh dalam godaan. Apalagi kalau tidak ada batasan maka akan kebablasan. Lihat di sini digoda oleh setan. Setan mengatakan bahwa kamu kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik ini tidak akan mati. Justru engkau akan sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan menarik hati, akhirnya tergoda. Jatuh, Hawa mengambil dan juga menyerahkan kepada suaminya. Dan pada saat mereka ketahuan oleh Allah bahwa mereka memakan buah yang dilarang, Allah berkata, kamu sudah memakan buah yang kularang. Apa kata wanita? Bukan aku. Allah kan pertama kepada setan. Setan wanita. Wanita langsung mengatakan kepada Adam. Adam mengatakan apa? Hawa perempuan yang menyuruh aku makan buah itu. Jadi rupanya kejatuhan, kedosaan itu bisa merusak relasi. Pada saat saya akhirnya hanya memikirkan ini yang terbaik, ini urusan saya, akhirnya toh relasi mereka menjadi kering. Jangan pernah lupa setiap panggilan seperti apapun, entah panggilan religius, entah panggilan menikah, ataupun selibat, menuntut the way of life-nya masing-masing. Harus punya jalan hidupnya masing-masing. Saya pun sama di Jakarta sering sekali diajak makan oleh keluarga. Kan masa diajak makan nolak hauce pisan. Dan mereka ngajaknya selalu tahu yang enak. Pastur, babi panggang di sana enak. Sate empuk. Lah kalau saya setiap hari diajak makan oleh keluarga-keluarga itu, saya akhirnya melupakan teman-teman saya. Serumah. Kehilangan relasi yang berharga dengan teman serumah. Maka sekarang saya belajar kalau diajak, Pastur makan yuk, berani nggak nerima satu paket? Ngajak satu, datang 3. Langsung yang ngajak, mahal. Besok aja ya Pastur, ya sudah. Gitu ya. Jadi setiap panggilan kehidupan menuntut sebuah cara hidup tersendiri. Jadi lihat pada saat kita punya cara hidup, tentu cara hidup itu saya lakukan supaya ada tujuan yang bisa tercapai. Jadi saya itu melakukan hidup menjadi seorang imam, punya the way of life-nya, supaya purpose saya menjadi seorang imam itu tercapai. Sama, Anda pun menikah bukan hanya jalan begitu saja, tapi menuntut cara hidup supaya bisa mencapai tujuan yang benar dari hidup perkawinan. Apa tujuan hidup perkawinan sudah dijelaskan dalam hakikat yang tertulis dalam kitab hukum kanonik. Yaitu apa? Saya hanya satu aja mengatakan bahwa tujuan perkawinan dari sifat kodrat. Kodrat. Kalau kodrati itu berarti dari bawaan naturalnya terarah pada kesejahteraan suami istri.
Dan kodrat keduanya adalah apa? Prokreasi, kelahiran anak. Saya tidak akan membahas tentang kodrat yang kedua, tetapi kodrat yang pertama yaitu apa? Demi kesejahteraan. Ini yang mau saya bahas. Tujuan perkawinan kesejahteraan demi kebaikan bersama tujuan ini menuntut apa? Menuntut batasan dalam berelasi. Entah batasan relasi antar pasangan, entah relasi antara orang tua dan anak, juga batasan relasi antara pasangan dengan orang lain. Kan kita pun harus menghargai pasangan kita. Nah ini batasan. Sejauh batas mana itu menyakitkan saya. Kalau saya jalan dengan teman saya, apakah kalau jalan lalu makan dengan teman kantor saya, dan kalau teman dengan sesama lelaki mah enggak apa-apa. Kalau makan dengan yang berbeda jenis, masalah atau tidak? Tapi kalau makan dengan teman yang berbeda jenis lalu berdua, apakah bermasalah atau tidak? Ya belum. Ya lihat tadi, kalau tidak dibicarakan, bagi saya emang nggak ada apa-apa kok, kita cuma biasa aja kok. Saya cuma ngobrol biasa aja tentang bisnis, nggak lebih. Kita nggak pernah ngajak tidur bareng. Anda bisa kayak gitu, istri Anda mikirnya kayak gitu nggak? Beda. Istri Anda sudah langsung mendidih, coy. Baru diomongin, loh kok suami lu makan siang di sana dengan perempuan ini? Lu kenal nggak? Langsung seluruh genderuwo dan kuntilanak datang itu semuanya gitu ya. Jadi ini batasan relasi. Juga sama batasan relasi antara pasangan. Tadi menarik sekali. Temi mengatakan adalah pribadi yang senang disentuh, dipeluk. Pilih beda, disentuh, risih gitu. Padahal suaminya sorangan. Tapi ya dia merasakan bahwa ya cukuplah gitu ya, cukup, jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi di sini lihat ini batasannya. Sampai kapan saya bisa menyentuh dia, sampai kapan saya harus menghargai dia. Ini batasan. Juga sama batasan relasi antara orang tua dan anak. Seberapa banyak saya bisa intervensi pada anak, sampai umur berapa saya tidak bisa intervensi lagi dengan anak. Ini batasan. Anda tidak bisa mengatakan, loh dia kan anak saya, lahir dari rahim saya. Tapi ingat, dia bukan milik Anda. Dia punya kerangka perjalanan hidup yang lebih besar daripada hidup Anda. Sekarang tapal batas bagaimana diwujudkannya? Tentunya lewat kesepakatan. Kesepakatan ini tentunya berbeda antara sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan. Maka batas-batas toleransi ini harus diomongin. Maka saya selalu ngomong, orang yang pacaran mau menikah harus diomongkan. Uang bagaimana nanti? Keponakan bagaimana? Mertua bagaimana? Saudara ipar bagaimana hubungannya? Masih mau berhubungan atau tidak? Mengunjunginya berapa lama sekali? Apakah cuma sincia doang? Atau memang mempunyai kebiasaan sebulan sekali mengunjungi? Nah sekarang pertanyaannya juga mengunjungi yang mana? Yang pihak wanita atau pihak pria? Anda juga seringkali bermasalah. Ada keluarga pihak wanita yang amat sangat rukun sekali, dekat sekali. Dan ada juga yang gak terlalu dekat-dekat amat. Jadi disinilah tapal batasnya. Karena nanti anak-anak akan ngomong, Mah, kenapa ya kok kita selalu kunjungannya ke keluarga mama ya? Kok keluarga papa gak pernah dikunjungin ya? Ini akan ditanyakan oleh anak-anak. Karena belum tentu ke keluarga papahnya menerima nyaman-nyaman, oke-oke saja. Karena kadang-kadang juga ada yang merasa dikunjungin itu sebagai sebuah ancaman gitu ya. Wah pasti rek minta warisan gitu ya. Jadi tidak membuat nyaman. Ada juga kunjungan yang tidak membuat nyaman, tapi ada juga kunjungan ke keluarga tertentu yang membuat kita nyaman. Anak-anak pun merasa nyaman. Nah ini dibicarakan. Kalau kita tapal batas ini tidak diwujudkan,
dan kita padahal kita sudah berbicara dan kita tidak mematuhinya, apa yang sudah kita menjadi sebuah kesepakatan, akhirnya akan membuahkan kepahitan, kesakitan, permasalahan rumit berkepanjangan. Jadi kalau kita sudah ngomong, enggak ya, kamu pulang kantor tolong. Enggak pergi langsung pulang. Kecuali hari misalnya Jumat Kliwon. Karena kamu mah kejawen, rada aneh gitu ya. Kamu mungkin mau bakar keris dulu atau mandi 7 kembang, boleh. Kamu boleh pulang. Ini batasan. Tapi tidak di luar hari itu. Itu lihat. Dan pada saat break the commitment, maka akhirnya akan menyisakan apa? Masalah. Sebaliknya, kalau kita patuh kepada komitmen, kesepakatan akan menumbuhkan intimitas yang mendalam dan kepedulian. Kita lanjutkan bagaimana tantangan membuat tapal batas. Setiap pasangan mempunyai sejarah kehidupan. Jadi belum tentu pada saat diajak bicara, pasangan Anda langsung, ya betul, baik, belum tentu. Kenapa? Karena setiap orang nyentrik, unik, punya sejarahnya masing-masing. Gitu ya. Karena ada orang yang mengatakan, udahlah ngapain lah, udah jalan kayak gini aja. Banyak sekali Pak Sutri yang mengatakan, sudah jalan gini-gini aja, kenapa harus repot-repot? Kenapa harus sulit-sulit? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, untuk mencapai sesuatu yang indah, itu selalu ada di atas. Perlu usaha, perlu sebuah pengorbanan. Untuk sebuah relasi yang berharga, mencapai titik intimitas tadi, harus ada sesuatu yang dilakukan. Saya akhirnya berpikir, if you pay, you will get something. Jadi kita tidak akan pernah get the most important thing if I don't want to pay. Jadi saya harus bayar dulu. Bayar dulu, baru saya akan dapatkan sesuatu yang indah dalam perkawinan saya. Jadi kita tidak bisa menjalani perkawinan, udahlah gini-gini aja. Maaf ya Bapak Ibu, kalau perkawinan Anda jalankan gini-gini aja, berarti Anda tidak akan pernah merasakan perkawinan sebagai anugerah terindah. Betapa indahnya perkawinan dalam gereja Katolik yang mengatakan apa? Saya akan tetap setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Dan saudaraku, kesimpulannya adalah apa? 1. Membangun tapal batas adalah mengambil keputusan untuk memprioritaskan relasi demi kesejahteraan bersama. Tadi, prioritas saya adalah keluarga. 2, membangun tapal batas berarti mengajak pasangan untuk berelasi juga dengan teman-teman saya, dengan rekan saya, dengan partner saya. Tidak menutup-nutupi teman-teman saya siapa. Yang 3, membangun tapal batas adalah sebuah seni hidup berrelasi demi sebuah intimasi, keindahan, kenikmatan hidup bersama. Maka buah intimasi, Anda akan merasa disayang. Akan merasa bahwa perkawinan, dalam hidup perkawinan, saya diterima, dihargai, dilindungi. Dan akhirnya, saya boleh berkata, perkawinan itu anugerah terindah dalam hidup saya. Bapak Ibu, semoga ide-ide ini membangkitkan dalam diri Anda kerinduan untuk mempunyai sebuah relasi yang lebih hangat, untuk mempunyai perkawinan yang lebih saya syukuri. Dan saya percaya kalau Anda berdua bersama-sama melakukannya, maka Anda akan berhasil. Maka Bapak Ibu, selamat mengubah relasi Anda. Tuhan memberkati.